Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi luar biasa. Hari ini kita sampai kepada surat ke-6 yang Tuhan berikan kepada jemaat di Asia Kecil. Dan kita melihat kepada jemaat di hari ini kita lihat kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia. Saudara, ini salah satu jemaat yang menurut saya luar biasa, yang kalau kita membaca beberapa surat yang Tuhan kirimkan kepada 7 gereja di Asia Kecil, banyak dari gereja-gereja tersebut dia mendapatkan teguran keras oleh Tuhan, dan tegurannya itu sangat tidak enak untuk didengar. Tapi kalau kita mendengar apa yang diucapkan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia, jemaat ini kita tidak melihat adanya teguran dari Tuhan. Mungkin secara tersirat. Tapi secara tersurat tidak ada teguran yang keras dari Tuhan yang diberikan kepada jemaat Philadelphia. Dan saudara, jemaat ini dipuji oleh Tuhan dan diberikan janji oleh Tuhan. Janji-janji yang tercatat dalam Wahyu pasal 3, 7-13 itu. Janjinya banyak melebihi janji-janji yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja lain. Sungguh luar biasa. Saudara sudah mempelajari jemaat di Efesus, sudah mempelajari jemaat di Smyrna, sudah mempelajari Tiatira, sudah mempelajari jemaat di Sardis. Kali ini saudara membaca surat kepada Philadelphia. Nanti saudara akan melihat, kira-kira ya, kalau kita menjadi gereja Tuhan di sini, kata-kata yang diucapkan Tuhan kepada jemaat Philadelphia inilah yang mau kita dengar. Kalau kita nggak mau kan kata Tuhan, aku tahu pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup tapi engkau mati. Kan gak enak dengarnya ya. Gak enak. Kalau kita membaca surat Tuhan kepada 7 gereja di Asia ini, saudara akan mendapatkan surat kepada Philadelphia adalah sungguh yang luar biasa. Saudara, 7 gereja itu daerah Asia Minor itu memiliki pengaruh yang sama. Asia Minor itu memiliki persoalan yang sama. Semua gereja mengalami persoalan yang sama. Tapi gereja di Philadelphia adalah gereja yang bisa menghandle itu semua. Dan saudara, kita akan belajar dari gereja ini. Waktu saya baca surat ini dan saya mempersiapkan khotbah saya, Tuhan, saya ingin sampaikan apa? Sudah ada dalam benak saya. Kebanyakan saya berpikir mengenai ini, saya perlulah khotbah ya kepada jemaat untuk sesuatu yang menguatkan, karena mereka kecil dan mereka menghadapi tekanan, tapi Tuhan memberikan janji-janji yang begitu luar biasa dan menguatkan mereka. Saya pikir TLCC perlu itu. Dan saya sudah mempersiapkan itu dan saya merenungkan kembali, dan tidak ada kesejahteraan saya membicarakan itu. Saya tidak tahu, saya tidak ada damai sejahtera untuk ngomong soal itu. Walaupun nanti kita akan melihat betapa ini memberikan kepada kita suatu dorongan, penghiburan yang luar biasa. Tapi mata rohani saya tertuju kepada hal yang lain yang Tuhan singkapkan. Dia bicara mengenai sebuah pintu yang terbuka. Kembali ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai gereja Tuhan. Bukanlah sesuatu yang bukan cuma sesuatu yang menghibur, tapi ada suatu tantangan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7-13. Kita akan selesai dengan kitab Wahyu, nanti kita akan bergerak kepada tema-tema yang lain. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-13. Mari kita baca silih berganti. Saya akan memulai dengan ayat yang ke-7. Saudara membaca ayat yang genap. Begitu kita membaca silih berganti. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia.
Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Luar biasa. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Supaya lihat kitab peta yang kita pelajari beberapa minggu ini. Ini adalah peta Asia Kecil dan saudara lihat seperti yang kita baca sebelumnya bahwa Tuhan memulai dari Efesus, dari Patmos nyebrang ke Efesus, kemudian naik ke Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis dan Philadelphia. Ini di Turki ya, bukan di Pennsylvania. Ya, jangan salah, Pennsylvania di Amerika Serikat, ini di Turki, tidak ada lagi kota ini sekarang. Tetapi saudara bisa menemukan sebuah kota di Turki yang menjadi Philadelphia modern, yaitu kota Al-Sehir. Saudara bisa pergi ke sana dan melihat beberapa reruntuhan kota Philadelphia. Philadelphia berarti kasih persaudaraan, brotherhood, love, kasih persaudaraan. Didirikan oleh seorang kaisar yang mengasihi kakaknya. Kakaknya berperang, mati, dan dia sangat mengasihi kakaknya dan dia mendirikan kota ini berdasarkan nama tengahnya yang mengatakan bahwa dia mengasihi sang kakak. Ini luar biasa kota ini. Nah, kota ini terletak di antara dua pegunungan. Saudara akan melihat sebelah sini pegunungan, ini Philadelphia, sebelah sini melihat pegunungan. Nanti saudara cari di Google, saudara akan menemukan sebelah kanan pegunungan, sebelah kiri pegunungan, dan kota ini diapit oleh pegunungan. Nanti kita akan lihat apa maksudnya nih dalam surat ini. Kanan pegunungan di sebelah timur pegunungan, sebelah barat pegunungan, sehingga ini menjadi sebuah jalur tersendiri. Tengah-tengahnya ada sungai, dan kota ini terkenal sebagai kota penghasil anggur. Coba cari di Google, saudara, Turki terkenal sebagai penghasil anggur. Ini luar biasa. Nanti kita coba lihat, pelajari lebih dalam lagi. Gereja ini dipuji oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam gereja-gereja yang sebelumnya, dia selalu mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lalu diikuti dengan kata-kata yang mencela. Aku tahu segala pekerjaanmu, tapi aku tahu segala pekerjaanmu, namun, ya, seperti kalau kita sebut di Sardis, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, itu Sardis. Kalau di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Kepada Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel itu. Philadelphia adalah gereja impian yang luar biasa.
Saya harus akui saudara, tidak ada gereja lokal, tidak ada gereja yang sempurna. Harus akui. Jadi kalau misalnya saya ingin menjadi sebuah gereja seperti gereja Philadelphia, dan harus diakui tidak ada gereja yang sempurna. Kalau kita mengatakan Yesus mengatakan aku tahu segala pekerjaanmu, lalu dia tidak mengatakan apa-apa terhadap gereja Philadelphia, bukan berarti 100% jemaatnya ada jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti ada yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau menjadi seorang pendeta yang sungguh idealis, ingin sekali agar semua anggota jemaatnya mengasihi Tuhan tanpa ada syarat apapun. Mau kalau ada 1-2 orang di jemaat yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin hidupnya kacau. Seorang pendeta pasti akan mendoakan itu dan stres. Tapi sebenarnya tidak ada gereja yang sempurna. Pasti ada cacatnya sedikit seperti itu. Nah, kita akan pelajari mengenai gereja ini. Disebutkan di situ tentang dalam ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Lihat, gereja ini adalah gereja yang kecil. Kecil, tetapi kekuatannya tidak seberapa dibanding dengan yang lain. Kenapa? Saudara, kalau pada zaman itu saudara berada di sebuah kota yang namanya Philadelphia, sama seperti Sardis, Tiatira, Efesus, dan kota-kota lain, atau saudara pergi ke sana melihat sejarah kota ini, kota-kota ini dikelilingi oleh kuil-kuil penyembahan berhala, dan di situ berdirilah gereja yang kecil, yang tidak punya pengaruh apa-apa. Gereja itu tidak punya pengaruh kepada pemerintahan, gereja itu tidak pengaruh kepada masyarakat, bahkan gereja itu didesak oleh sistem yang beredar di dalam masyarakat. Bayangkan seluruh kota berlomba-lomba memuji kaisar, menyembah dewa di dalam sebuah kuil. Tetapi ada sekelompok kecil orang yang tidak melakukan itu, yang hanya mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak punya pengaruh apa-apa dibanding budaya Helenisme yang begitu kuat pada waktu itu. Kekuatannya tidak seberapa. Tapi perkenalan Tuhan kepada jemaat Philadelphia dengan mengatakan firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang punya kedaulatan untuk membuka dan menutup itu, memberikan dorongan dan kekuatan tersendiri kepada jemaat Philadelphia. Punya kekuatan. Karena ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, barulah jemaat sadar bahwa aku memang tidak seberapa. Aku tidak seberapa, aku tidak punya kekuatan apapun. Tapi Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa, yang kuat, yang bisa melakukan apapun. Tuhan mengatakan, Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda dari tiap gereja ke gereja yang lain. Efesus dia memperkenalkan dirinya sesuatu yang berbeda. Identitasnya berbeda dan dia mengungkapkan itu dengan hal-hal berbeda di tiap-tiap gereja. Semua gereja tahu ini surat dari Yesus, semua gereja tahu. Tapi dia menjelaskan dirinya dengan identitas yang berbeda-beda dan ini sangat penting bagi gereja tersebut. Contohlah begini saudara, kalau saudara, misalnya kan, pastor saudara pergi jalan-jalan ke mall dan saudara ketemu melihat pastor sedang jalan-jalan di mall dan berjalan dengan seorang wanita yang bukan ibu Ruti. Nah loh, dan saudara lihat, cantik juga ya tuh orang ya. Ya, sudah lihat kok pegangan ya. Nah,
Kok lihat, pastor kok makan masuk ke restoran ya? Makan ya sama wanita itu. Bagi-bagi share makanan lagi. Wah, ini dekat sekali. Apa yang saudara lakukan? Deketin gak kira-kira? Siapa sih deketin? Ya ini jujur ya, saudara mesti tegur ya. Mesti tegur, ini pastor ngapain sama seorang wanita. Dan dimasuk di restoran. Makan berdua, cekakak cekikik. Saudara datang ke situ. Kan pengen tahu. Saya gak mau punya pastor yang gak benar. Masuk ke restoran tanya, pastor ini siapa? Dan wanita itu jawab. Mengungkapkan namanya. Puas? Puas gak? Enggak. Tapi kalau dia ngomong nama saya ini, suami saya itu. Dia sebut nama seorang suami. Wah ini selingkuh ini. Kalau dia ngomong seperti itu, saya nyonya ini, suami saya namanya ini. Saudara pasti mengatakan, ini selingkuh ini. Tapi kalau dia bilang begini, nama saya ini, saya adik kandungnya Pastor Muksin. Beda kan? Beda kan? Tapi kan saudara ambil HP kan, foto kan. Konfirmasi ke istri saya, benar nggak ini adiknya Pastor Muksin, gitu kan? Jadi identitas itu penting dan jemaat ini mendapatkan identitas Yesus di situ dan sebutkan bahwa aku yang kudus, aku yang memegang kunci Daud, aku yang benar. Kata-kata kudus itu, saudara tahu ketika Yesaya pasal yang ke-6 itu dia melihat kemuliaan Tuhan berada di bait suci dan dia bilang, semua serafim memuji Tuhan mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Tidak ada yang tidak ditutupi oleh Tuhan dengan kemuliaan Tuhan pada waktu itu. Dan Yesaya sujud kepada Tuhan. Betapa besarnya Tuhan semesta alam. Jadi jemaat Philadelphia membaca itu. Ada surat dari Yesus yang kudus, Tuhan semesta alam yang berdaulat atas apapun. Aku tahu engkau kecil, tapi kamu punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Dan mengatakan, aku yang benar. Yang benar itu real dalam bahasa Yunani. Kalau benar, kata benar itu dalam bahasa Yunani bisa ditukar dengan kata real, nyata, tidak ini genuine, ini asli, bukan KW, bukan fake. Jemaat di sana, seluruh orang Philadelphia bahkan seluruh Asia Kecil menyebut dewa kaisar itu sebagai dewa. Dan mereka memuji-muji. Dan kalau saudara tahu, Philadelphia adalah sebuah kota yang namanya diganti-ganti dan selalu diganti sesuai dengan siapa kaisar yang memerintah. Mereka mengganti nama menjadi Neo Caesarea, Neo Caesar, mengatakan untuk menghormati Tiberius yang memberikan donasi bagi pembangunan kota itu. Dan mereka mengatakan kaisar dewa, kaisar dewa, kaisar segala-galanya. Tapi kaisar itu mati dan digantikan oleh kaisar yang lain. Kaisar yang satu datang menjadi kaisar dan dianggap sebagai dewa. Begitu dia mati, gantikan oleh kaisar yang lain. Saudara tahu, Tuhan tidak seperti itu. Aku Yesus, tetap dia. Kalau dulu aku berkuasa, sekarang pun aku berkuasa. Lihat jemaat ini, aku kecil. Engkau ditekan oleh pemerintahan. Engkau ditekan oleh sistem. Engkau ditekan oleh banyak hal. Tapi kau tahu bahwa aku, Yesus, tetap dia dan berdaulat dan berkuasa atas apapun. Ini penting, saudara. Ketika kita melihat diri kita yang begitu kecil dan kita memandang Tuhan yang begitu besar, kita akan merasa kuat. Tapi kalau kita melihat diri kita, hanya melihat diri kita dan tidak memandang Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah kuat. Sampai kapanpun. Coba kita melihat visi kita. Kita bicara mengenai transforming the world. Lihat TLCC yang baru ulang tahun yang ke-5. Bagaimana kita bisa melakukan itu?
Bagaimana kita bisa melakukan transforming the world, kota di mana kita tinggal saja, kita sulit untuk melakukannya. Dan kita berpikir, gereja kita kecil, tidak banyak sumber daya, tidak banyak uang, tidak banyak waktu, kita tidak berdaya dan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana kita mengubah kota di mana kita tinggal? Bagaimana jemaat Philadelphia mengubah kota itu menjadi kota yang besar, yang mempengaruhi, yang mengubah seluruh isi kota? Nggak mungkin. Kalau kita melihat kepada kita yang kecil. Nggak mungkin, saudara. Ini artinya, selama saudara memandang diri saudara, kita memandang diri kita, mengandalkan diri kita untuk mengubah dunia, mengandalkan diri kita untuk melakukan segala sesuatu, kita tidak akan pernah berhasil. Tapi pada waktu kita memandang Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar, yang mampu untuk melakukan segala perkara. Inilah yang membuat kami para elder berpikir dan berdoa. Bagaimana Tuhan? Kita punya visi, punya moto, grow, serve, and go. Bagaimana menuangkan moto ini ke jemaat, ke satu tempat, ke satu wilayah, ke satu care group, ke satu kelompok, ke kelompok yang lain. Bagaimana setiap jemaat bisa melakukan ini? Grow, serve, and go. Mereka bertumbuh bersama, mereka saling melayani bersama, dan mereka mengabarkan Injil bersama-sama. Bagaimana caranya visi yang diberikan Tuhan kepada elder ini bisa sampai kepada jemaat. Dan itu sulit sekali, saudara. Harus diakui, itu sulit sekali untuk sampai. Moto itu belum sampai kepada kita semua. Karena grow, serve, and go belum dilakukan oleh kita secara kelompok dan individu. Ini menjadi pergumulan. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan ini. Elder, kau lakukan dengan cara apa? Kita berpikir, kita mesti begini, kita mesti begitu, kita mesti beginian, kita mesti begitu. Dan kita pikir kita pandai untuk menasihatkan jemaat, memberikan dorongan kepada jemaat. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu itu kecil, kamu gak bisa apa-apa. Kamu harus mengandalkan Tuhanmu. Kalau khotbah begini memang banyak sekali tantangannya ya. Itu challenge-nya. Kamu tuh kecil, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Selama kamu memandang bahwa diri kamu pandai, itu tidak akan pernah terjadi. Saya ditegur oleh Tuhan, saya membaca sebuah buku, gereja yang dibangun dengan bertelut. Dan kemarin disampaikan oleh pendeta Ha Ho Sung. Dan saya terpukul oleh Tuhan, selama ini saya tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam doa. Itulah sebabnya saudara, saya mengajak saudara. Kalau kita merasa kita sudah berumur 5 tahun dan merasa menjadi sebuah gereja yang hebat, saudara keliru. Kita kecil, Tuhan kitalah yang besar. Itulah yang harusnya membuat kita bertukuk lutut dan mohon kepada Tuhan biar Dia yang bekerja melakukan segala sesuatu bagi kita. Saudara ingat waktu pandemi kan kita masih online dan tidak ada offline begini. Saya mengkhotbahkan dari Kisah Para Rasul. Bagaimana gereja tersebut bisa berkembang begitu luar biasa.
gereja yang kecil, yang baru mulai. Tapi 3.000 orang, 4.000 orang. Dan semakin hari Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang yang percaya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tiap-tiap hari berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan segala kekuatan kepada mereka. Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau tidak pernah seperti itu, tidak akan pernah terjadi apa yang disebut dengan kebangunan rohani. Setiap hari saya mendoakan kota di mana kita tinggal akan mengalami kebangunan rohani. Tapi apakah kita mendoakan itu? Apakah kita bersandar kepada kekuatan ilahi? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saudara, berdoa. Saudara baca di grup, saya mengajak saudara jam 8 pagi. Sebelum segala sesuatu dimulai. Mungkin saudara antar anak-anak sekolah minggu. Saya mengajak saudara berlutut di tempat ini, mendoa. Berdoa. Tadi pagi baru saya sendiri. Saya nggak tahu minggu depan. Saya mengajak saudara, jam 8 pagi pastor. Masih tidur pastor. Berdoa di rumah saja. Ya itu kan mau tidak saudara bertelut bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bergumul bersama-sama. Mari kita bergumul bersama-sama. Minggu depan kita akan berdoa lagi. Berdoa lagi. Sampai kapan tidak akan pernah berhenti. Sampai transforming the world terjadi melalui gereja ini. Berdoa. Kadang-kadang kita berpikir sebagai sebuah gereja, kita ini terlalu kecil dan tidak bisa memikirkan hal-hal yang besar. Karena kita melihat sumber daya kita, aduh duit kita berapa ini? Orang-orang kita tidak bisa apa-apa ini. Kalau kita hanya melihat itu, kita tidak bisa melakukan hal. Buat aja yang kecil-kecil. Buat aja target kecil, berapa? 1 orang selama 5 tahun yang dibaptiskan. Kecil gak? Kalau saudara memandang kekuatan kita, maka target saudara kecil. Tapi target kita sebesar kuasa Allah. Tuhan pencipta segala sesuatu, Khalik langit dan bumi, yang berkuasa atas apapun. Kita memang kecil, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Pasang target sebesar-besarnya. Lihat saudara, kalau kita melihat kepada ayat berikutnya, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini pasti bicara mengenai pintu, karena ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dia bicara mengenai pintu. Dia bicara mengenai pintu. Dia mengatakan, kalau aku membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau aku menutup pintu, tidak ada seorang pun dapat membukanya. Berarti dia berdaulat untuk membuka dan menutup pintu. Itu Tuhan, dia punya kuasa untuk itu. Dan saudara, Tuhan bicara banyak mengenai pintu dalam Alkitab. Dia bilang, akulah pintu, I am the way. Aku pintu menuju ke rumput yang hijau itu. Enggak sejauh-jauh saudara. Wahyu pasal 3:20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Apabila orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Wahyu 3 ayat 20 kepada jemaat di Laodicea. Tuhan mengatakan itu. Berarti dia punya keinginan. Mohon supaya aku intim bersama dengan kau. Aku mau bersama-sama dengan kau. Itu yang Tuhan rindu terjadi pada kita semua.
Sama seperti seorang bapak yang merindukan kapan aku bicara sama anakku sementara anakku tidak pernah pulang. Apa rasanya seperti itu? Kalau saudara punya anak atau punya orang tua yang tidak pernah datang kepada saudara berbicara kepada saudara. Statusnya sama, aku bapaknya anak itu. Tapi nggak pernah ngomong bersama-sama, tidak enak. Tuhan, ayo nak, bicara sama aku. Itu pintu 3:20 itu, ingin intim. Kita mengabaikan itu. Kita mengabaikan itu. Tapi Tuhan bicara mengenai pintu di Philadelphia, ada pengertian lain. Saya akan mengajak saudara melihat pengertian-pengertian ini. Ketika dia bicara kepada jemaat di Philadelphia mengenai pintu, dia bicara mengenai satu hal yang begitu penting kepada jemaat Philadelphia. Ada satu hal yang dikatakan sini. Pada waktu mereka sebagai gereja Tuhan. Ingat, ini adalah gereja di mana mereka pernah melayani bergereja di Yerusalem dan mereka adalah jemaat-jemaat Kristen Yahudi yang berdiaspora ke berbagai tempat termasuk kepada Asia Kecil dan termasuk ke di Philadelphia. Karena mereka adalah orang Yahudi. Mereka biasa beribadah di sinagoga. Sekalipun mereka Kristen, mereka bertemu di sinagoga. Karena sinagoga menjadi pusat pertemuan sosial pada waktu itu. Dan mereka datang ke sinagoga dan mereka beribadah kepada Tuhan bersama-sama di situ. Bersama dengan orang-orang beragama Yahudi. Jadi masuk ke tempat itu mereka bisa menggunakan ibadah karena status mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi karena mereka bukan berbicara mengenai keyahudian, mereka berbicara mengenai Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Mereka mulai disingkirkan. Oh, kamu orang Kristen. Aku tahu kamu orang Yahudi, kamu dari suku ini. Tapi kamu orang Kristen. Kamu tidak boleh masuk. Pintu ditutup. Mereka tidak bisa masuk ke dalam sinagoga. Minggu depannya mereka coba lagi. Tiap hari mereka coba untuk masuk itu. Kamu orang Kristen. Pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Mereka tidak bisa masuk. Sedih. Sedih ya. Mereka terpukul. Mereka terasing dari sistem sosial, sistem masyarakat. Mereka terasing dari keluarga-keluarga mereka. Mereka dikucilkan karena mereka percaya kepada Yesus dan tidak bisa masuk. Dan waktu saya merenungkan ini saya cukup aneh. Gereja kita terbuka. Tapi siapa yang datang ke sini? Coba cek pintu, dikunci tidak? Itu banyak orang mengabaikan ibadah untuk datang aja sudah malas beribadah. Mereka rindu datang beribadah. Tapi nyatanya mereka dikucilkan, pintu ditutup. Anton bicara, akulah pintu itu. Kalau aku buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Saudara, ini penting. Ketika Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Siapa yang buka itu? Pintu itu. Si pemilik surga itu sendiri yaitu Tuhan, dan suara yang dahulu ku dengar berkata kepadaku seperti Yohanes mendengar suara yang dahulu ku dengar, berarti dia mendengar suara Tuhan yang membuka pintu surga. Dan ini yang menguatkan jemaat di Philadelphia. Pintu sinagoga tertutup buatmu, tapi aku berkuasa membuka pintu surga bagimu. Luar biasa. He is the open door. Ini membawa kita kepada kesimpulan. Enggak ada orang yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui Yesus.
Saudara sudah tahu itu, saudara percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana orang lain yang tidak tahu pintu itu? Bagaimana orang lain yang tidak tahu bahwa Yesus telah megang kunci pintu itu? Lihat saudara, Yesaya pasal 22 ayat 15. Dia bicara mengenai kunci rumah Daud. Ya, ayat yang ke ayat yang ke-7 mengatakan yang memegang kunci Daud. Saudara lihat itu adalah referensi dari Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai 22. Saya bacakan supaya kita bisa mengerti maksudnya. Begini. Beginilah firman Tuhan, Yesaya 22:15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Shebna yang mengutus istana, dan katakanlah kepada dia, ada padamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat yang tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihat Eliakim bin Hilkia. Ada dua orang di situ, Shebna dan Eliakim. Eliakim adalah kepala istana, panitera. Dia punya kuasa atas seluruh isi rumah Daud, istana itu. Tapi Tuhan mencabut dia dan memberikannya kepada Eliakim. Shebna dicabut, mati, dihukum oleh Tuhan. Mungkin karena dia terlalu sombong. Lalu digantikan Eliakim yang punya kunci terhadap setiap pintu istana Daud. Ini seperti nubuat yang digenapkan oleh Yesus. Akulah memegang kunci untuk masuk ke sebuah istana yang jauh lebih besar. Dan jemaat sungguh terhibur. Mungkin kamu mendapat tekanan dan tidak punya akses kemana apapun. Tapi terhadap surga, aku punya kunci dan kau bisa masuk. Luar biasa, jemaat dihiburkan. Jemaat dihiburkan. Tapi ini membawa indikasi berikutnya. Seharusnya ini membawa pikiran kita kemana-mana. Jumlah kami sedikit. Dan lihat, kami ke sinagoga dan di situ banyak famili-famili kami yang tidak percaya kepada Kristus. Banyak sanak saudara kami yang tidak percaya kepada Yesus. Dan pasti pintu surga itu tertutup bagi dia. Dan dia tidak bisa masuk ke surga karena dia tidak percaya kepada Yesus. Dan ini membawa pikiran bagaimana saya bisa menjangkau mereka. Harusnya seperti itu. Benar nggak? Sudah terpikir nggak seperti itu? Atau kita, ya horelah, saya masuk surga. Tuhan punya kunci dan saya bisa masuk surga bersama-sama dengan dia, peduli amat dengan tetanggaku. Peduli amat dengan orang-orang di sekitarku.
Peduli amat dengan teman kantorku. Apalagi peduli amat dengan orang-orang yang jauh di sana, yang tidak sekota denganku, di luar pulau, di tempat lain. Kenapa saya harus memikirkan dia? Toh saya bisa masuk surga. Kenapa saya harus pikirkan dia? Pikirlah, jemaat ini begitu kecil. Bagaimana membawa berita Injil ini kepada orang-orang di Philadelphia dengan budaya Helenisme yang begitu kuat? Sukar. Nggak mungkin. Saya bicara tentang Tuhan, saya dipukul. Tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang, kalau aku buka pintu, tidak ada yang bisa dapat tutup. Dia bilang, kalau aku buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Saudara, Philadelphia menjadi kota pintu gerbang supaya Helenisme dari barat masuk ke timur. Mereka mencoba untuk membuat base camp di Philadelphia supaya Helenisme masuk ke Asia. Mereka mau pergi ke sana, tapi itu tidak pernah terjadi. Kalau Tuhan bilang, aku menutup pintu bagi budaya itu pergi ke Asia. Mereka punya misionaris, mereka sebut duta, utusan-utusan budaya Helenisme untuk masuk ke Asia. Mereka kirim itu supaya bisa masuk ke sana, tetapi itu tidak pernah terjadi. Pintu itu tertutup bagi mereka dan ditutup oleh Tuhan. Lihat sekarang, gereja kecil dibanding Helenisme yang begitu besar. Gereja kecil. Bagaimana gereja bisa berpengaruh? Masuk ke tempat-tempat yang kecil, yang tertutup bagi Injil. Mungkinkah kita bisa masuk ke sana? Ini pertanyaannya. Di mana Helenisme sekarang? Kalau kita bicara Helenisme sekarang, kita akan bicara mengenai reruntuhan dan mitos. Tapi bagaimana dengan kerajaan Allah saat ini? Kalau Helenisme punya utusan-utusan dan mencoba untuk mempengaruhi orang-orang lain terhadap budaya Helenisme, bagaimana dengan gereja? Coba kita lihat ayat-ayat berikutnya menjadi contoh bagi kita. 1 Korintus 16 ayat 8. 1 Korintus 16 ayat 8. Ini Paulus ngomong tentang dia tinggal di Efesus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan. Lihat, kata kesempatan adalah kata yang sama, yaitu kata pintu. Banyak kesempatan, artinya pintu terbuka lebar bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi kita belajar dari sini. Tadi bagian awal, kita mengatakan kita kecil, kita tidak berdaya, tapi Allah kita besar dan kita bergantung kepada Dia. Tapi Tuhan tanamkan kepada kita untuk melakukan sebuah terobosan, pergi memberitakan Injil ke sebuah tempat yang menurut pikiran kita sukar sekali di mana Injil bisa masuk ke sana. Banyak tempat di Indonesia seperti itu. Sorry, tempat ini tidak boleh ada orang Kristen. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Apakah kita berpikir, Tuhan nggak mungkin, pintu tertutup di situ. Nggak mungkin kita memberitakan Injil di sana. Tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang, aku yang punya kunci itu. Aku bisa buka. Dan kamu bisa masuk ke sana. Kamu bisa beritakan Injil di sana. Pasti ada orang-orang di sana yang mau mendengarkan berita Injil. Tapi jangan takut dengan penentang-penentang itu.
Jangan takut dengan mereka karena mereka tidak berkuasa untuk menutup pemberitaan Injil di tempat itu. Tuhan yang berkuasa. Kadang-kadang kita berpikir, saudara, kami sudah rapat semalam dan mencoba untuk membuka tempat-tempat pelayanan. Di tempat-tempat yang menurut pikiran kita ini nggak mungkin kita bisa bekerja di situ. Tidak mungkin. Di waktu saya pergi ke Sumatera itu. Saya bergumul, Tuhan, ini gereja 5 tahun. Belum ada perintisan. Gereja 5 tahun. Tapi belum ada tempat di mana kami bisa memberitakan Injil. Kami pergi ke sana. Dan sebenarnya kurang antusias saya pergi ke tempat itu. Tapi nyata bagi saya bahwa banyak sekali kesempatan di situ. Orang tua saya mengatakan ada ini, ada situ, ada saudara di sini. Pergilah ke sana. Saya rasa itu petunjuk dari Tuhan supaya tempat itu harus dikunjungi. Jadi pergilah kami ke sana dan menemukan bahwa tempat itu Tuhan ingin kita masuk. Tapi masalahnya tidak ada gereja di situ. Tidak boleh berdiri gereja. Karena sistem. Dilanggar. Pada waktu Helenisme dan gereja mulai berlomba-lomba. Mana yang lebih kuat? Helenisme atau gereja? Kita akan melihat secara kasat mata gereja tidak punya kesempatan apa-apa. Tapi Tuhan bilang, kalau aku yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Tuhan, Paulus ngomong, aku tinggal di Efesus. Ada banyak kesempatan di situ. Saya tahu ada pintu terbuka lebar bagiku. Sekalipun banyak penentang. Saya mengatakan ini kepada saudara. Pilih tempat dimanapun kita mau melakukan perintisan. Pilih tempat di situ. Sebutkan sebuah tempat. Pasti di situ ada penentang. Tidak ada tempat yang tidak ada penentang. Saudara lihat ketika jemaat itu mengatakan, Tuhan mengatakan kepada jemaat itu, lihat ayat 9, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Mereka itu akan kuserahkan kepadamu. Jemaat-jemaat ini yang disebut jemaat iblis, yang menutup pintu untuk masuk ke sinagog. Tapi mereka akan bertekuk lutut di kakimu. Aku akan buat itu. Aku akan buat itu terjadi. So, kalau kita bercermin dari poin yang pertama tadi, kita kecil, Tuhan kita besar. Kita masuk ke sebuah tempat dan itu sukar sekali untuk kita masukin. Kita masuk ke kita mencoba supaya kota di mana kita tinggal mengalami kebangunan dan itu kelihatannya sulit sekali. Tapi Tuhan mengatakan, kau kecil, kau tidak mampu, tapi aku besar. Aku berkuasa untuk membuka jalan bagimu. Saya rasa saudara, tempat yang tertutup itu pasti ada. Beberapa orang yang mengatakan seperti jemaat Makedonia, menyeberanglah. Tolonglah kami. Nyebranglah. Tolonglah kami. Kita mencermin kepada gereja kita, 5 tahun saudara. Belum ada apa-apa. Saudara cek nanti lihat keadaan keuangan kita. Enggak bisa apa-apa. Proyek itu perlu dana yang besar. Enggak bisa apa-apa. Visi itu perlu dana yang besar. Perlu sumber daya yang besar. Perlu tenaga-tenaga. Kita enggak bisa apa, kita enggak punya sumber daya. Kita enggak punya kepandaian. Tapi Tuhan kita besar.
bukan cuma satu tempat. Kalau nanti Tuhan buka kesempatan di tempat-tempat lain, di mana kita mau masuk ke situ dan kita melihat anggarannya terlalu besar, tapi Tuhan kita besar. Kita banyak kesempatan, saudara. Coba renungkan satu hal ini. Itu kan gereja, pendeta. Oke lah, kita support, kita doakan, kita lakukan apapun juga supaya Injil bisa berkembang di tempat itu. Tapi saya menantang saudara satu hal. Secara pribadi, mungkin gak ada di tempat-tempat di sekitar kita, walaupun mereka tidak bicara, sebenarnya mereka sedang mengawasi hidupmu dan mereka bertanya-tanya, siapa sih Yesus itu? Dan kita gak pernah ngomong tentang Yesus kepada mereka. Gak pernah ngomong. Padahal mereka menanti-nantimu. Mungkin besok aku akan ngomong sama dia tentang sesuatu yang lain. Tapi dia gak pernah berani tanya siapakah Yesus itu. Mulut kita terkunci rapat. Kenapa? Itu tadi. Kita merasa kecil. Kita merasa tidak mampu. Kita tidak berani untuk beritakan firman itu kepada mereka. Enggak berani. Padahal pintu terbuka lebar. Tinggal ngomong saja. Dari sekian banyak kalau kau saudara bertemu dengan orang itu. Pasti ada orang yang Tuhan ingin selamatkan. Kenalan saudara. Siapapun itu. Dan saudara tidak tahu siapa. Satu-satunya cara kalau saudara berada di satu kelompok dengan 10 orang. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang pintu hatinya dibuka oleh Tuhan untuk mendengarkan berita Tuhan adalah berbicara kepada semua orang itu. 10 orang. Begitu kan? Kalau saudara jadi sales, saudara pasti daftarkan ini, target saya akan jual barang ke dia. Saudara pilih target berapa? Dari 100 target itu pilih target berapa? 100. Semua pasti saudara telepon supaya barang saudara laku. Pasti dari 100 itu ada 2-3 orang yang mau beli. Tapi terhadap penginjilan kita tertutup. Dan merasa, aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Pikirkan ini, Tuhan buka pintu. Kita sendiri yang tidak mau masuk. Pikirkan ini. Saya mau saudara mengajak saudara di kelompok kecil membicarakan ini. Membicarakan ini dan ngomong. Mungkinkah ada pintu yang sebenarnya Tuhan sudah buka dan saya tidak peka terhadap itu. Philadelphia menjadi teguran bagi kita. Jangan merasa kecil sehingga tidak ada pemberitaan Injil dalam hidupmu. Tuhan kita besar. Jangan merasa kecil sehingga saudara mengatakan aku tidak mampu. Tuhan kita besar. Alasan klasik. Banyak orang tidak mau memberitakan Injil. Mengatakan bahwa saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu dan saya tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa
yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kalau saudara mengatakan saya tidak mampu, lihat ayat ini. Kalau saudara mengatakan saudara bodoh, lihat ayat ini. Apa yang bodoh dianggap dunia bodoh itu? Dipilih Allah untuk mempermalukan dunia. Kita tidak lemah. Kita kuat. Ketakutan kita yang membuat kita lemah. Pulang dari tempat ini, pikirkan teman, pikirkan lingkungan saudara, siapa yang mau saudara jangkau. Terus mendoakan gereja ini supaya nama Tuhan dimuliakan di tempat-tempat di mana kita injak. Tuhan dimuliakan di situ. Dan kita berdoa supaya pintu pemberitaan Injil ke setiap pelosok dibuka dengan sangat lebar. Mari kita berdoa.